Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, warga Kota Jambi yang kami banggakan, kami cintai. Hari ini kami akan mengumumkan hasil rapid test yang siogianya kami laksanakan pada tanggal 12 Mei kemarin di sejumlah pasar di Kota Jambi, baik itu pasar yang dikelola oleh pemerintah maupun pasar yang dikelola oleh pihak swasta. Dari hasil rapid test yang kami keluarkan kemarin itu ada lebih kurang 400 lebih, hampir 500 rapid test, maka didapatkan hasil ya. Tetapi sebelum itu kami melaporkan juga bahwa kasus COVID-19 Kota Jambi sampai dengan tanggal 12 Mei tahun 2020 berjumlah 15 orang. Dan juga pasien dalam pengawasan berjumlah 36 orang. Jumlah seluruh pasien yang masih dalam pengawasan 36 orang, dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap 27 orang, yang lainnya di Rumah Sakit Raden Matahir, Siloam, dan Rumah Sakit Bayangkara. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 telah dilakukan rapid test terhadap pedagang di 13 pasar secara random di Kota Jambi sebanyak 412 orang, yaitu di Pasar Angsoduo, Pasar TAC, Pasar Auduri, Pasar Keluarga, Pasar Mama, Pasar Pila Kenali, Pasar Kebun Handil, Pasar Kita, Pasar Wajo, Pasar Baru, Pasar Kebun Kopi, Pasar Kasang, dan Pasar Olak Kemang. Hasil pemeriksaan dengan rapid test COVID ditemukan 387 non-reaktif dan 25 orang reaktif. Dari 25 orang reaktif itu ada 4 orang yang berasal dari luar kota, 2 yang berasal dari Lampung, dan 2 lagi berasal dari Muaro Jambi. Berarti yang Kota Jambi ada 21. Tindakan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Abdul Manap, dan insya Allah besok ke-21 pasien ini nantinya akan dilakukan uji swab. Saat ini masih uji rapid, belum uji swab ya. Kedua, Puskesmas sudah berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat untuk melacak keberadaan kasus sesuai dengan alamat yang didapat dari pelaksanaan di pasar. Jadi saat ini petugas Puskesmas sudah melacak di alamat, ke keluarga, dan lain sebagainya untuk dilakukan juga rapid test. Yang ketiga, sudah dilakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Abdul Manap, dan insya Allah hari ini ada 2 pasien yang langsung dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Manap. Besok sisanya langsung besok dimasukkan tapi di tempat yang lain. Kemudian yang keempat, sudah dilakukan tracing terhadap keluarga dan kontak erat pada 15 kasus yang ditemukan, serta rapid test terhadap keluarga, hasilnya negatif. 6 kasus lain masih dilakukan pelacakan. Yang kelima, 2 orang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Manap. Yang keenam, pengambilan swab akan segera dilakukan, insya Allah besok, menunggu petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, timnya nanti ya. Yang ketujuh, tracing lanjutan terhadap kontak erat tetap dilakukan. Yang kedelapan, untuk kasus yang luar wilayah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota termasuk provinsi yang terkait ini juga ya. Terakhir, saat ini kami menyiapkan tempat isolasi lainnya ya. Yang pertama, kami menyiapkan geraha lansia yang berada di Kelurahan Budiman, yaitu ada 40 tempat tidur di sana ya, di sana nanti, dan hari ini sudah mulai dilengkapi semua tempat tidur dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, kami menyiapkan juga Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti di Kecamatan Danau Hulu dengan 16 tempat tidur nantinya apabila ada lonjakan yang memang nanti hasil rapidnya positif ya. Kami intinya adalah ingin melindungi warga Kota Jambi, jangan sampai terlena ya. Jadi kenapa kami rapid?
pedagang, karena pedagang ini setiap hari dia berhubungan dengan pembeli-pembeli. Kami ingin memastikan bahwa kondisi pasar ini sehat. Ya, kalaupun memang ada pedagangnya, maka pedagangnya kami rawat. Gitu. Jadi jangan sampai, karena pasar ini adalah tempat yang sangat vital bagi kita semua. Bayangkan kalau pasar ini tutup, maka akan terjadi gejolak sosial nantinya. Ya, jadi setelah pasar nanti akan ada tempat-tempat lain yang terkait dengan masyarakat luas nantinya. Itu akan kami lakukan rapid juga. Dan pasar ini nanti kami akan adakan juga gelombang kedua nanti. Gelombang kedua dalam waktu dekat ini untuk melakukan rapid kembali kepada pedagang-pedagang ini juga nanti. Kita akan lakukan adalah sterilisasi, dan kita akan juga sampaikan kepada pengelola pasar bahwa pasar Anda sudah ada terindikasi rapid test positif. Berarti apa yang harus dilakukan? Pedagang harus melengkapi dengan masker. Pedagang harus menggunakan sarung tangan semua. Pembeli-pembeli juga diupayakan untuk menggunakan sarung tangan atau plastik, ya. Kemudian juga di depan itu harus disiapkan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Dan kemudian petugas-petugas pasar juga akan kami latih, akan kami strength mereka nanti, stressing di sana nanti, supaya mereka melakukan disiplin dan tegas terhadap pedagang. Jadi tidak boleh lagi pedagang seenaknya datang ke pasar menganggap bahwa dia sehat, dan ini warning untuk mereka gitu, ya. Tapi yang intinya pasar tidak boleh ditutup. Kepada seluruh pedagang, ya, kami ingatkan, karena kami melihat juga banyak pedagang-pedagang kita yang tidak disiplin, masih banyak yang tidak menggunakan masker, padahal kami sudah bagikan masker sebanyak-banyaknya. Kami ingatkan, saat ini sudah masuk ke transmisi lokal, yaitu ke pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang ini kami lindungi, karena ini sangat berperan, ya, vital bagi kehidupan ekonomi kita. Nah, maka itu kami minta kepada semua pedagang yang berada di pasar maupun swalayan untuk menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan, ya. Setelah itu juga aktif melakukan cuci tangan. Kalau ada di tempat cuci tangan, jangan dilihati saja cuci tangan itu, tapi digunakan cuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir, ya. Dan diminimalisir bersentuhan dengan pembeli, atau misalnya dia menerima, ya. Pakai apa? Misalnya pakai plastik juga boleh, tidak usah sarung tangan, tapi menggunakan plastik tidak apa-apa, untuk menjaga sterilisasi terhadap barang yang didagangkan dan juga untuk diri mereka juga. Terhadap pasien, ya, yang nanti itu sudah kita swab, ya, dan juga hasilnya positif, keluarganya kita bertanggung jawab, ya. Sampai dengan saat ini yang sudah di Rumah Sakit Abdul Manap itu, keluarganya kita bantu, ya, keluarganya kita berikan uang untuk jaminan dia hidup, dan juga sembako kita berikan juga, gitu. Baik, kami ucapkan terima kasih, dan pesan kami kepada seluruh warga Kota Jambi, yang pertama, tetap seperti biasa untuk keluar rumah menggunakan masker, sesering mungkin mencuci tangan. Kalaupun harus mencuci tangan sehari 30 kali tidak apa-apa, yang penting ketemu tempat cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya. Kemudian juga menghindari tempat-tempat yang ramai kalau memang tidak perlu, dan jaga jarak dengan kalau ada kegiatan secara physical distancing maupun social distancing juga. Itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan dari Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.